aku akan ngejelasin materi 5 sampai dengan 7 ya. Di sini aku akan ngejelasin tentang Islam, peradaban Islam pada dinasti Umayyah. Nah, jadi setelah masa kepemimpinan para khulafa besar berakhir, itu muncullah sebuah babak baru dalam sejarah Islam dengan berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti ini itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang memindahkan pusat pemerintahan Islam dari Kufah ke Damaskus. Di bawah pemerintahannya, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga kekuatan politik dan peradaban besar dunia. Muawiyah memperkuat angkatan laut dengan ribuan kapal dan memperluas wilayah kekuasaan hingga meliputi Spanyol, Afrika Utara, India bagian barat, dan Asia Tengah. Pemerintahannya tertata dengan sistem yang rapi, terdiri dari sekretariat untuk mengatur keuangan, militer, administrasi, dan hukum. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi negara, sementara ilmu tata bahasa Arab mulai disusun oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Dalam bidang seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan, dinasti Umayyah menciptakan kemajuan luar biasa. Masjid dan istana dibangun megah dengan kaligrafi indah. Musik padang pasir berpadu dengan irama Islam. Musik padang pasir berpadu dengan irama Islam dan pusat-pusat ilmu bermunculan di kota-kota besar. Namun di balik kejayaannya muncul konflik internal, persaingan politik di istana, serta ketidakpuasan kaum non-Arab terhadap kebijakan pemerintahan. Hal ini ditimbulkan munculnya kekuatan baru dari Bani Abbasiyah. Akhirnya dengan adanya Bani Abbasiyah menyebabkan keruntuhan dinasti Umayyah setelah 90 tahun berkuasa. Nah, setelah Bani Umayyah berakhir, muncullah masa baru yaitu dinasti Abbasiyah yang berdiri pada tahun 750 Masehi dan berkuasa selama lebih dari 5 abad. Dinasti ini didirikan oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Pada masa pemerintahannya, khalifah besar seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, Baghdad berubah menjadi kota paling maju di dunia, pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, budaya, dan politik. Di masa inilah lahir ilmuwan-ilmuwan besar seperti Ibnu Sina dari kedokteran, Al-Khwarizmi dalam matematika, Al-Farabi dan Ibnu Rushdi dalam filsafat, serta para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Bukhari. Pemerintahan Abbasiyah sangat menghargai ilmu dan mendirikan lembaga-lembaga belajar, perpustakaan, serta biro pemerintahan yang tertata rapi. Pertanian, industri, dan perdagangan berkembang pesat. Sungai-sungai digali untuk irigasi dan jalur dagang dijaga dengan armada laut. Namun seiring waktu, kemewahan hidup para penguasa, perebutan kekuasaan antar negara, sering munculnya pemberontakan dan serangan luar, seperti Perang Salib dan Perang Bangsa Mongol, perlahan melemahkan kekuasaan Abbasiyah. Puncaknya pada tahun 1258 Masehi, Baghdad diserang Mongol dan menjadi akhir dari masa keemasan Abbasiyah. Meskipun demikian, warisan ilmu dan kebudayaan dari masa ini menjadi fondasi besar bagi perkembangan ilmu di dunia hingga kini. Sementara itu, cahaya peradaban ilmu juga menyinari barat, tepatnya di Spanyol. Islam masuk ke Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik.
dari dinasti Umayyah melalui perjuangan para panglima besar seperti Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nushair. Setelah penaklukan itu, Islam berkembang pesat di wilayah yang dulunya dikuasai bangsa Goth. Nah, di bawah kepemimpinan Abdurrahman I, Spanyol Islam atau Andalusia tumbuh menjadi negeri yang makmur dan berperadaban tinggi. Kota Cordova menjadi pusat ilmu pengetahuan, memiliki universitas, perpustakaan, dan ribuan masjid. Sementara Granada berdiri megah dengan istana Alhambra yang indah dan menawan. Pada masa Abdurrahman III dan Al-Hakam II, Andalusia mencapai puncak kejayaannya. Ilmu pengetahuan, seni, dan budaya berkembang pesat. Nah, dari sini muncullah tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Bajjah, Ibnu Tofal, dan Ibnu Rusdi. Dalam bidang filsafat, Abbas ibnu Farnas dalam sains, serta Ahmad bin Ibas dalam kedokteran. Para penguasa juga menjunjung tinggi toleransi beragama, memungkinkan umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan saling belajar. Karya-karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke bahasa Latin oleh mahasiswa Eropa di universitas Islam. Dan setelah mereka kembali ke negerinya, ilmu itu melahirkan Renaissance atau kebangkitan besar di Eropa. Namun kejayaan itu tidak abadi. Pertikaian antara umat Islam, serangan dari kerajaan Kristen, sehingga hilangnya kesatuan politik membuat kekuasaan Islam di Spanyol runtuh pada tahun 1492 Masehi. Meskipun begitu, warisan ilmu, arsitektur, dan semangat berpikir bebas dari Andalusia, tetapi menjadi tonggak lahirnya zaman modern di Barat.